Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau review Poco X3 Pro saya. Sebelumnya saya sudah reset pabrik atau sudah kembalikan ke pengaturan awal, teman-teman. Nah, di sini apa aja yang berubah? Oke, yang pertama di sini untuk di tampilan utamanya ya, setelah kita coba reset pabrik MIUI 13.0.4 punya saya ini, teman-teman. Oke, dia tampilannya seperti ini. Kemudian dia langsung berubah ke mode 3 tombol seperti ini karena saya sudah terbiasa mode gestur. Jadi tadi saya sering gini-gini, teman-teman. Oh, nggak bisa ya. Ternyata dia sudah di mode 3 tombol seperti ini untuk back, kemudian ini untuk melihat recent dari aplikasi seperti itu ya. Nanti kita coba ubah saja karena saya sudah terbiasa dengan menggunakan mode gestur. Oke, seperti itu ya. Di sini tampilan awalnya. Kemudian kalau misalnya kita coba lihat control centernya, dia seperti ini, teman-teman ya. Nah, control centernya memang bawaannya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin coba ubah ya seperti ini. Nah, ini kita harus install pluginnya. Nanti kita coba lihat di sini versi pluginnya, dia ke versi defaultnya versi berapa, teman-teman ya, untuk di Poco X3 Pro ini. Oke, nah ini ya untuk tampilan dari control centernya atau UI plugin sistemnya seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk di bagian aplikasi security. Nah, aplikasi security teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia defaultnya itu di versi 6.1.6 22.03.23.1.3. Ini untuk default di Poco X3 Pro, teman-teman. Seperti itu ya untuk keamanannya. Bagaimana game turbonya nanti kita coba lihat, teman-teman. Selanjutnya di sini kita coba lihat dulu di bagian pengaturan sini, kemudian ke tentang telepon ya. Nah, ini dia versi saya saat ini 13.0.4. Kemudian untuk di bagian keamanan, oke, kita lihat seluruh spesifikasi di sini ya. Untuk di bagian keamanan dia di bulan 4.01 ya, yang terbaru saat ini. Seperti itu, teman-teman ya. SJU Mi XM. Saya ini versinya yang Mi Global, teman-teman. Seperti itu ya. Ini untuk Poco X3 Pro. Oke, nah di sini bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja kita coba lihat di bagian game turbonya itu seperti apa ya. Bukan saya suka back seperti ini karena terbiasa dengan mode gestur ya. Oke, di sini kita coba ubah dulu lah. Sebelum nanti kita coba masuk ke dalam game turbo, kita ubah dulu ke mode gestur ya. Kita masuk ke dalam tampilan di sini, kemudian kita coba lihat di bawah. Nah, ada tampilan layar penuh. Kita klik saja yang ini, teman-teman, yang biru. Nah, pakai yang ini. Nah, tidak usah pelajari lah, nanti aja. Nah, seperti ini dan sudah seperti ini. Nah, di bawahnya juga di sini ada indikatornya. Kalau misalkan memang nggak mau, kita sembunyikan aja dan kita hilangkan untuk indikatornya. Nah, ini udah seperti yang saya biasa pakai, teman-teman ya. Nah, mode gestur ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam game turbonya karena di sini untuk game turbonya masih belum ada di ikonnya atau di home screen. Kita langsung saja masuk lewat aplikasi keamanan ya di sini, kemudian masuk ke dalam game turbonya. Di sini ada di bawah, teman-teman ya. Ini dia game turbonya. Kita langsung saja masuk. Dan di sini memang benar-benar kosong, teman-teman ya. Untuk di HP ini Poco X3 Pro tidak ada gamenya. Tapi di sini kita coba lihat aja untuk GPU setting nanti apakah ada, ataupun untuk settingan dari game turbonya. Kita langsung aja masuk ke dalam pengaturan. Selanjutnya di sini, teman-teman, nanti ubah menjadi mendatar. Kemudian kita buat pintasan layar utama. Kita klik dan kita back lagi. Oke, sekarang di sini kita langsung saja masuk ke dalam game turbonya, teman-teman ya. Kita masuk ke dalam game turbo dan tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini karena belum ada gamenya. Jadi seperti ini. Kita coba masukkan aja di sini aplikasi biar kita coba lihat nanti apakah ada GPU setting atau tidak. Nah, kita coba masukkan aja ini ya. Nah, ini meskipun bukan game tapi dia bisa kelihatan. Nah, jadi mulai bermain, tidak ada settingan GPU ataupun settingan apapun di sini ya. Termasuk UI-nya juga ini masih versi lama. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan HP teman-teman di sini khususnya Xiaomi device ya, kita coba reset pabrik, dia akan seperti ini untuk tampilan dari game turbonya atau security keamanannya kembali ke default bawaan ya, seperti ini. Itu, teman-teman ya. Jadi GPU settingnya nggak ada. Nah, kemudian di sini kita coba cek di aplikasi Set Edit, teman-teman ya. Apakah kita masih bisa akses global table ataupun kita masukkan setting ataupun kita modifikasi setting di global table? Kita akan coba lihat di sini. Kita coba cek ya, karena di sini saya sudah install untuk aplikasinya. Oke. Nah, ini dia aplikasi Set Editnya sudah saya install. Kita coba lihat dan kini kita masuk ke dalam global table dan kita coba add new setting. Nah,
Jadi kalau misalkan kita reset pabrik ataupun kita hapus aplikasi set editnya, jadi dia akan ke reset teman-teman. Jadi kita harus unlock lagi, kita harus aktifkan lagi dengan menggunakan LADB ya. Debugging nirkabel LADB, masukkan script ini baru nanti kita bisa akses ataupun edit di global table teman-teman. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di channel Wahyu Zekta tutorial. Kita akan coba buat ulang bagaimana cara mengaktifkan GPU setting di Poco X3 Pro MIUI 13 teman-teman. Oke, nanti ya tunggu aja video ini, nanti saya akan coba buat nanti teman-teman di channel Wahyu Zekta tutorial. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita coba lihat di sini di bagian GPU tuner switch-nya ya. Kita coba lihat apakah dia ada nggak di sini. Kalau misalkan ada berarti ini memang permanen teman-teman. Seperti itu. Kita coba lihat. Oh, kelewat tadi ya. Kita coba lihat GPU setting. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman. Dia ada ya GPU tuner switch. Di sini posisinya dia false. Nah, jadi dia memang ada teman-teman. Permanen di sini, nggak hilang untuk settingannya ya, untuk GPU tuner. Cuman sayangnya di sini kita tidak bisa edit teman-teman. Nah, ini ya, kita edit value. Kita nggak bisa karena belum ter-unlock ya. Jadi kita harus buka dulu dengan menggunakan script ini ya, PM grant by 4A set edit 22. Nah, kita harus unlock dulu baru kita bisa ubah menjadi true, dan nanti di game turbonya itu sudah ada kembali GPU settingnya atau customnya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini udah jelas banget nih. Jadi kalau misalnya kita coba reset pabrik ya, seperti inilah hasilnya teman-teman. Oke, itu teman-teman ya, itu terkait security dan juga game turbo. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat di bagian pengaturan lagi, kemudian ke tentang telepon, dan kita coba lihat di penyimpanan. Nah, ini dia teman-teman ya. Penyimpanan di sini untuk di bagian sistemnya dia 13,6 GB. Ini cukup sedikit simpel teman-teman, nggak banyak ya. Cuma di sini di layarnya ini ada 8,45 GB. Ini nggak tahu apa juga teman-teman di sini ya. Dia ada di sini ya 8 GB. Mungkin ini sistem ya, atau bawaan, atau apa namanya, data yang ada di sistem jadi masuknya ke lainnya seperti itu ya. Oke, ini udah kembali. Kemudian apalagi di sini teman-teman ya, untuk di bagian tadi security udah, kemudian tadi control centernya juga udah. Nah, kalau control center di sini ada dua teman-teman ya, pusat kontrolnya. Kita bisa pakai yang ini dan ini yang lama. Nah, biasanya pusat kontrol yang baru ini support dengan tema-tema yang saat ini. Oh iya teman-teman, keingetan ya, tema. Kita coba lihat tema sekarang di sini. Tema kita coba lihat, dan ini kita setuju aja. Coba lihat di sini, tema saya semuanya hilang di sini. Cuma ada dua, Poco dan tanpa batas ya. Semuanya ke delete teman-teman. Kemudian wallpaper di sini juga seperti ini, wallpaper bergerak kosong. Jadi kita harus download lagi kalau misalkan ingin menggunakan kristalisasi ya. Seperti itu. Tema juga ya, kita tinggal download aja lah. Seperti itu teman-teman untuk tema. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kita coba yang tanpa batas nih. Mantap nih. Nah, kita coba yang tanpa batas biar nanti kita bisa blur belakangnya tuh, kita blur tuh kan, blur. Kemudian kalau misalkan ini kita coba ingin buat blur juga bisa teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi transparan, itu bisa. Itu pengaturannya di sini di bagian MIUI-nya. Di bagian Poco Launcher. Nah, ini Poco Launcher, kita masuk setting, kemudian ke lainnya, dan di sini kita latar belakang kita ubah menjadi 75%. Seperti ini cukup aja. Dan dia sudah transparan sekarang. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk Poco Launcher juga, ini Poco Launcher kembali lagi ke versi lama teman-teman. Ke versi lama seperti ini ya, Poco Launcher. Nah, kita coba lihat di sini apakah dia ada aplikasi Paul, dan ternyata memang nggak ada. Untuk di versi global atau aplikasi Vault itu nggak ada teman-teman ya. Di versi Mi global. Oke, satu lagi ya di sini saya penasaran di bagian setting, kemudian ke bagian tampilan, ke bagian tampilan dulu. Ke bagian tampilan di sini ternyata tadi agak ngelek-ngelek, ternyata dia 60 Hz teman-teman ya untuk refresh rate-nya. Kita ubah menjadi 120 lah, biar seserepetan gitu teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat lagi di tadi ya. Kok malah keluar? Coba lihat lagi di bagian aplikasi, kemudian ke kelola aplikasi. Di sini kita tampilkan semua aplikasi dan kita lihat di sini untuk plugin-nya ya.
plugin layanan sistem, dia versi 9.11.0.3 teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini untuk plugin UI ya, kita coba lihat di sini. Nah, plugin UI system kita coba, dia versi 13.0.1.32. Nah, sebetulnya di sini pluginnya udah di MIUI 13, tetapi kenapa dia UI-nya ini masih seperti ini, UI kontrolnya teman-teman. Nah, ini nggak tahu nih. Mungkin ini versi bawaannya. Kita coba nanti update aja ke versi terbaru, ke versi 75 yang sebelumnya saya sudah bahas teman-teman, seperti itu. Apakah dia bisa atau tidak ya? Oke, nanti kita coba lihat lah. Kalau misalkan udah bisa, nanti ya berarti bisa teman-teman dengan menggunakan UI plugin terbaru gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman di sini terkait perubahan ataupun review Poco X3 Pro setelah kita coba reset ke pengaturan pabrik ya. Jadi seperti ini. Saran saya sih memang kalau nggak terlalu penting-penting amat, sebaiknya nggak usah reset pabrik, karena settingan yang sudah kita buat seperti contoh GPU setting, kemudian plugin, layanan sistem, dan lain sebagainya itu banyak banget. Jadi kita harus mulai ulang lagi, kita harus install lagi secara manual teman-teman. Seperti itu ya. Oh iya, tambahan teman-teman, biasanya kalau kita sudah reset pabrik itu teman-teman langsung aja wajib cek di bagian pembaruan aplikasi sistem ya. Nah, ini hampir lupa saya. Ini penting. Langsung ke pembaruan aplikasi sistem, biasanya dari dia ada aplikasi update. Nah, contoh seperti ini ya. Ini biasanya ada banyak. Nah, ini ada unduhan, proyeksi, Mi catatan, Mi akun, feedback, FM radio, keyboard, dan lainnya. Ini biasanya ada, nanti biasanya suka nambah lagi ada. Jadi sebaiknya kalau misalkan ini adalah bawaan aplikasi sistem, sebaiknya diupdate saja teman-teman, biar ke versi terbaru itu sih, biar tidak tidak ada timbul masalah gitu teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait review Poco X3 Pro setelah reset ke pengaturan awal atau ke pengaturan pabrik teman-teman. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap. Wah, nanti kita coba unlock lagi GPU setting ya. Mantap.